Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman, balik lagi di Serba Serbi CPNS. Video kali ini akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasan SKB Bidan tentang kehamilan bagian pertama. Kita masuk ke soal ya teman-teman. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke BPM dengan keluhan mual muntah, khususnya di pagi hari. Hasil anamnesis, haid terakhir 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Tinggi fundus uteri 2 jari di atas simfisis. Masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? A. Nausea, B. Vomiting, C. Hyperemesis, D. Morning sickness, atau E. Salivasi gravidarum. Jawaban yang benar yaitu D. Morning sickness. Kita lihat kata kuncinya ya teman-teman. Itu didapatkan dari keluhan si ibu yaitu mual di pagi hari. Nah teman-teman, mual muntah khususnya pada pagi hari yang terjadi pada kehamilan muda adalah hal yang fisiologis yang sering disebut dengan emesis gravidarum atau morning sickness. Sedangkan option A, B, C, dan E itu merupakan istilah umum ya teman-teman. Nausea itu artinya mual, vomiting itu muntah, hiperemesis untuk kasus emesis yang sudah patologis, dan salivasi gravidarum adalah kondisi pengeluaran air liur berlebihan daripada biasanya. Soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 28 tahun hamil anak pertama P0A0, hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis dalam semalam, BAK sampai 3 hingga 4 kali. Gerak janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 120/70, nadi 80, pernafasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Tinggi fundus 30 cm, teraba punggung kiri, kepala sudah masuk PAP 4/5. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Berbaring miring ke kiri, B. Hindari minum kopi atau teh, C. Perubahan fisiologis trimester ketiga, D. Perbanyak minum pada siang hari, atau E. Kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan. Jawaban yang benar untuk kasus ini yaitu C. Perubahan fisiologis trimester 3. Kenapa? Yuk analisis soalnya. Anak pertama ya teman-teman, dengan usia kehamilan 32 minggu. Keluhannya sering BAK 3 hingga 4 kali. Gerakan janin dirasakan aktif. Berarti ini masih normal ya teman-teman. Kalau dari pemeriksaan KU ibu itu masih baik dan tidak ada keluhan yang mengarah ke patologi. Si ibu ini hamil 32 minggu ya teman-teman, berarti udah trimester 3. Nah, dalam kasus seorang ibu hamil primipara yang hamil trimester ketiga, dalam kasus ini 32 minggu, yang mengeluh sering BAK pada malam hari adalah keadaan normal ya teman-teman, atau merupakan fisiologi 3. Kalau dari kasus ini kan kita temukan kondisi ibunya normal dan baik-baik aja ya teman-teman. Jadi kalau berdasarkan keluhan si ibu, yang menjadi prioritas utama rencana penyelesaian masalah yang dirasakan si ibu ini adalah mengenai kondisi kehamilannya. Jadi kita berikan pendidikan kesehatan atau PNKES mengenai perubahan fisiologis trimester ketiga yang sedang dialami oleh si ibu, sehingga ibu bisa lebih nyaman dalam menghadapi atau menjalani kehamilannya ini. Lanjut ya, seorang perempuan umur 28 tahun hamil anak ketiga, P1A0, hamil 32 minggu datang ke Polindes dengan keluhan bengkak kaki sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan berkurang setelah diistirahatkan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali, suhu 36,6 derajat. Tinggi fundus uteri itu 30 cm dengan DJJ 140 kali per menit teratur. Kapankah rencana kunjungan ulang pada kasus tersebut? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 4 minggu, D. 6 minggu, atau E. 8 minggu. Jawabannya yaitu B. 2 minggu. Kita analisis soal ya teman-teman. Kehamilan si ibu ini usianya 32 minggu atau trimester ketiga ya teman-teman.
Dan dalam hasil pemeriksaan, itu kondisi si ibu normal, tidak ada kelainan. Sehingga sesuai dengan pola kunjungan ulang ibu hamil normal, jika si ibu memasuki trimester ketiga, maka minimal dilakukan 2 kali pemeriksaan, yaitu sebelum usia kehamilan 36 minggu. Sedangkan kalau udah lewat dari 36 minggu, itu dianjurkan sekali seminggu ya teman-teman untuk pemeriksaan. Next soal selanjutnya, seorang perempuan umur 27 tahun, G3, P1A1, hamil 20 minggu datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan. Hasil anamnesis merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,6 derajat, HB 11,2. Berapakah dosis tablet FE yang dianjurkan sesuai kasus tersebut? A 1 kali 60, B 2 kali 60 mg, C 1 kali 80 mg, D 2 kali 80 mg, atau E 1 kali 120 mg. Jawaban yang benar untuk soal ini yaitu A 1 kali 60 mg. Kenapa? Kita analisis soal ya teman-teman. Di sini didapatkan si ibu hamil ketiga, pernah keguguran 1 kali ya teman-teman, kemudian melahirkan 1 kali. Usia kehamilan itu 20 minggu. Hasil anamnesisnya itu keluhan merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Tekanan darah normal dan juga tanda-tanda vital lain normal. HB-nya ini didapatkan 11,2. Nah, berarti tersebut si ibu masih dalam keadaan kehamilan normal ya teman-teman. Pusing yang dialami si ibu bisa jadi karena pola istirahat ibu. Jadi kalau ditanyakan berapa dosis tablet FE, berarti kita berikan dosis untuk kehamilan normal, yaitu 1 kali 60 mg. Oke, next. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1 P0A0, hamil 8 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 88, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Tinggi fundus uteri belum teraba, HCG urin tes positif. Informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Rujuk ke rumah sakit, B. Tirah balik, C. Penkes fisiologi kehamilan, D. Observasi dalam 24 jam, atau E. Penkes tanda bahaya. Jawaban yang benar yaitu C. Penkes fisiologi kehamilan. Kenapa? Kita ke analisis soal ya teman-teman. Si ibu ini kehamilan pertama, tidak pernah keguguran ya teman-teman, hamil 8 minggu. Keluhannya yaitu perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Kalau dari KU tekanan darahnya itu tanda-tanda vitalnya normal ya teman-teman. Di sini ditanyakan informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut. Kalau rujuk ke RS, gak perlu ya teman-teman, tidak ada hal yang perlu kita rujuk ke RS. Tirah baring juga tidak. Observasi dalam 24 jam tidak juga karena pendarahan bercak sekali saat awal kehamilan itu bukan merupakan tanda-tanda bahaya, melainkan normal terjadi. Itu biasanya terjadi karena proses nidesi ovum yang sudah dibuahi ke endometrium. Itu terjadinya sekali aja teman-teman, gak berulang, dan biasanya pendarahannya itu cuma bercak sedikit aja. Maka, informasi yang perlu kita berikan sesuai dengan kasus ini yaitu kita berikan pendidikan kesehatan mengenai fisiologi kehamilan sehingga si ibu tidak khawatir dan lebih nyaman dalam menjalani kehamilannya. Baiklah teman-teman, demikian video kali ini. Lanjut ke video berikutnya ya.